Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, di sini saya mahasiswi Kebidanan Poltekkes Kemenkes Pontianak, di mana di sini saya akan melakukan penyuluhan di mana pokok bahasannya yaitu tentang tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita. Nah, di sini saya akan memberikan penyuluhan mengenai materi tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita, dan nantinya saya juga akan memberi tanya jawab kepada peserta. Baiklah, adapun tujuan instruksional umumnya yang pertama itu diharapkan orang tua bayi dan balita dapat mengetahui tentang tumbuh kembang bayi dan balita, yaitu tentang tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balitanya. Adapun tujuan khususnya yang pertama, tujuan itu dapat memberitahu kepada peserta tentang pengertian tumbuh kembang bayi dan balita, prinsip tumbuh kembang bayi dan balita, ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita, apa saja tahapan-tahapan pertumbuhan dan apa saja tahapan-tahapan perkembangan. Baiklah, di mana sebelum kita masuk ke penyuluhan, kita akan melakukan kontrak waktu, di mana 5 menit pertama itu kita akan salam pembuka, menyampaikan tujuan penyuluhan, kontrak waktu, dan lain-lain. Selanjutnya 15 menit kemudian menyampaikan garis besar materi. Yang pertama itu pengertian tumbuh kembang bayi dan balita, prinsip tumbuh kembang bayi dan balita, ciri-ciri pertumbuhan kembang bayi dan balita, tahapan-tahapan pertumbuhan dan tahapan-tahapan perkembangan. Nah, nanti saya juga akan memberi kesempatan untuk bertanya apa saja yang Ibu ingin tanyakan beserta evaluasi dari pertanyaannya. Selanjutnya 5 menit terakhir itu saya akan menyimpulkan salam penutup. Baiklah, kita masuk ke materi, di mana materi kita ini membahas tentang tahapan-tahapan tumbuh kembang bayi dan balita. Baiklah, tumbuh adalah bertambahnya ukuran tubuh anak, yaitu anak bertambah besar, berat, tinggi, serta organ tubuh bertambah besar dan berat. Dan kembang adalah bertambahnya kemampuan anak melalui proses pematangan organ tubuh. Baiklah, jadi tahapan tumbuh kembang bayi dan balita adalah tahapan-tahapan perkembangan seorang bayi dari tidak bisa melakukan apa-apa hingga bisa berbicara, berjalan, menggenggam benda, bermain, dan memantau setiap perubahan fisik yang terjadi pada bayi dan balita. Bertambahnya tinggi, bertambahnya berat, dan bertambah pintarnya bayi dan balita. Baiklah, selanjutnya itu ada prinsip tumbuh kembang, di mana yang pertama itu proses tumbuh kembang sangat bergantung pada aspek kemampuan susunan saraf semakin sempurna. Yang kedua, proses tumbuh kembang setiap individu adalah sama, yaitu mencapai proses kematangan. Yang ketiga, proses tumbuh kembang memiliki pola yang khas, di mana mulai dari kepala hingga ke seluruh bagian tubuh, jika mulai dari kemampuan yang sederhana hingga mencapai kemampuan yang lebih kompleks. Selanjutnya itu ada ciri-ciri, di mana yang pertama itu ciri-ciri pertumbuhan. Yang pertama, terjadinya perubahan ukuran adalah hal yang bertambahnya ukuran fisik, seperti perubahan ukuran tinggi badan dan lain-lain. Selanjutnya terjadi perubahan profesi fisik mulai dari masa konsepsi sampai dewasa. Selanjutnya hilangnya ciri-ciri lama selama masa pertumbuhan, dan yang terakhir terdapat ciri baru yang secara perlahan mengikuti proses kematangan. Selanjutnya itu ciri-ciri perkembangan. Yang pertama itu selalu melibatkan proses perkembangan yang diikuti dari perubahan fungsi. Seperti perkembangan sistem reproduksi akan diikuti perubahan pada fungsi alat kelamin. Yang kedua, pola konstan dengan hukum tetap, dari kepala menuju ke kaudal atau dari proksimal ke distal. Selanjutnya, memiliki tahapan dari yang sederhana menuju ke hal yang lebih sempurna. Selanjutnya, kecepatan perkembangan yang berbeda pada setiap individu. Dan yang terakhir, dapat menentukan pertumbuhan tahap selanjutnya, di mana tahapan perkembangan harus dilewati tahap demi tahap. Baiklah, selanjutnya ini kita masuk ke tahapan pertumbuhan, di mana berat badan. Kenaikan berat badan pada tahun pertama itu, triwulan yang pertama 700 sampai 1000 gram per bulan. Triwulan kedua 500 sampai 600 gram per bulan. Triwulan ketiga 2.500 sampai 3.500 gram per bulan. Nah, pada masa prasekolah kenaikan 1,5 sampai 2 kg per tahun. Pada masa adolescent growth spurt rata-rata kenaikan 3 sampai 3,5 kg per tahun. Tumbuh kembang perempuan itu lebih cepat pada umur 8 tahun. Tumbuh kembang pada laki-laki itu lebih cepat berkembang pada umur 10 tahun. Nah, pertumbuhan perempuan berhenti di umur 18 tahun dan laki-laki berhenti pada umur 20 tahun.
Baiklah, selanjutnya itu tinggi badan atau panjang badan. Nah, peningkatan tinggi badan pesat pada bayi kemudian melambat dan pesat kembali pada masa adolesan lalu melambat lagi pada usia 18 sampai dengan 20. Nah, tulang-tulang anggota gerak berhenti pertumbuhan, tapi ruas tulang belakang terus sampai usianya 30 tahun. Nah, umur 30 sampai 40 tahun, tinggi badan statis dan lalu menyusut. Selanjutnya itu lingkar kepala, di mana lingkar kepala mencerminkan volume intrakranial, juga untuk menafsirkan pertumbuhan otak. Nah, lingkar kepala bayi baru lahir itu 34 cm, lingkar kepala umur 6 bulan 44 cm, lingkar kepala umur 1 tahun 47 cm, lingkar kepala umur 2 tahun 49 cm, dan lingkar kepala dewasa itu 54 cm. Nah, selanjutnya itu lingkar lengan atas, di mana lingkar lengan lahir itu 10 sampai dengan 12 cm, lingkar lengan 1 tahun 16 cm, lingkar lengan 1 sampai 3 tahun itu 16 sampai 18 cm. Nah, selanjutnya itu gigi gerigi. Pertumbuhan gigi pada bagian rahang atas itu gigi insisi sentral pada usia 8 sampai dengan 12 bulan. Gigi insisi lateral pada usia 9 sampai dengan 13 bulan. Gigi taring pada usia 16 sampai dengan 22 bulan, molar ke satu anak laki-laki pada usia 13 sampai 19 bulan, molar ke satu anak perempuan pada usia 14 sampai dengan 18 bulan, dan molar kedua pada usia 25 sampai 33 tahun. Nah, pertumbuhan pada gigi rahang bawah, gigi insisi sentral pada usia 6 sampai 10 bulan, gigi insisi interal pada usia 10 sampai dengan 16 bulan, gigi taring usia 17 sampai 23 bulan, molar pertama 14 sampai 18 bulan, molar kedua 24 sampai 30 bulan. Molar kedua laki-laki itu 29 sampai dengan 31 bulan. Nah, ini selanjutnya itu ada tahapan perkembangan, di mana pada yang pertama itu bayi usia 0 sampai dengan 30 hari. Nah, tahapan perkembangan pada usia 1 bulan ini, bayi sudah dapat melakukan seperti menghisap ASI dengan baik, menggerakkan kedua lengan dan kaki secara aktif sama mudahnya. Mata bayi sesekali menatap ke mata ibu, mulai mengeluarkan suara. Nah, selanjutnya tahapan perkembangan pada bayi berusia 4 sampai 6 bulan, bayi sudah dapat berbalik dari telentang ke telungkup atau sebaliknya. Dan selanjutnya itu meraih mainan yang berada dalam jangkauan tangannya, menengok ke arah sumber suara, dan mencari benda yang dipindahkan. Nah, selanjutnya itu tahapan perkembangan pada usia 6 sampai 9 bulan, bayi sudah dapat duduk sendiri, memindahkan benda dari tangan kanan ke tangan yang kirinya, tertawa, berteriak jika melihat benda yang menarik, makan kue tanpa dibantu. Selanjutnya bayi usia 9 sampai 12 bulan, di mana tahapan perkembangannya itu bayi sudah dapat berjalan dengan berpegangan, meraup benda kecil seperti kacang dengan jari-jari tangannya, menyebutkan suku kata yang sama, misalnya itu mama dan dada seperti papa juga. Nah, selanjutnya itu membedakan Anda dan orang yang belum dikenal. Misalnya bayi itu sudah mengenal ibunya. Nah, dia juga sudah dapat membedakan mana orang tuanya dan mana orang yang belum ia kenal. Nah, selanjutnya itu bayi usia 18 sampai dengan 24 bulan. Nah, di sini bayi sudah dapat berjalan mundur sedikitnya 5 langkah, mencoret-coret dengan alat tulis seperti mencoret di dinding, menunjukkan bagian tubuh dan menyebutkan namanya. Selanjutnya meniru melakukan pekerjaan rumah tangga. Nah, seperti anak itu melihat orang tuanya menyapu. Nah, di mana anak tersebut akan meniru pekerjaan yang telah dilakukan orang tuanya. Nah, selanjutnya itu anak usia 2 sampai 3 tahun, di mana tahapan perkembangan pada usia 2 sampai 3 tahun anak sudah dapat berdiri dengan satu kaki tanpa berpegangan sedikitnya 2 kali hitungan, meniru membuat garis lurus, menyatakan keinginan sedikitnya 2 kata, melepaskan pakaian sendiri. Selanjutnya itu pada anak usia 3 sampai 4 tahun, tahapan perkembangannya anak sudah dapat berjalan jinjit, membuat gambar lingkaran, mengenal sedikitnya 1 warna, memenuhi perantauan permainan sederhana. Selanjutnya anak usia 4 sampai 5 tahun, tahapan perkembangan pada usia 4 sampai 5 tahun anak sudah dapat melompat dengan 1 kaki, mengancingkan bajunya dengan sendiri, mencerita sederhana, bercerita kepada orang tuanya mengenai hal-hal yang sederhana. Selanjutnya mencuci tangan dengan sendiri. Baiklah Ibu, dari apa yang sudah saya jelaskan, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan atau ada yang Ibu kurang paham? Baik Ibu.
Jika anak kita belum bisa melakukan hal sesuai dengan tahapan perkembangannya, maka apa yang dapat kita lakukan sebagai orang tua? Sebagai orang tua, kita dapat melatih anak kita dengan perlahan-lahan, seperti membantunya dalam tahap tumbuh kembangnya. Nah, itu seperti anak mulai belajar berjalan, kita dapat membantu anak dengan memegangnya, memapahnya perlahan-lahan, di mana anak tersebut nantinya akan dapat mampu melewati tahapan perkembangan dan pertumbuhannya. Baiklah Ibu, apakah jawaban saya sudah jelas? Yang jelas. Dapatkah Ibu mengulang jawaban yang saya berikan? Ya, dengan melatih anak secara perlahan-lahan. Baik Ibu, nah betul ya Bu ya, dengan melatih secara perlahan-lahan. Nah selanjutnya saya akan menyimpulkan dari apa saja penyuluhan yang sudah saya sampaikan. Nah di mana tahapan tumbuh kembang bayi dan balita adalah tahapan-tahapan perkembangan seorang bayi dari tidak bisa melakukan apa-apa sehingga bisa berbicara, berjalan, menggenggam, dan memantau setiap perubahan fisik terjadi pada bayi dan balita. Bertambahnya tinggi, bertambahnya berat, dan bertambah pintarnya bayi dan balita. Nah, dan pertanyaannya Ibu tadi, bagaimana cara kita sebagai orang tua menghadapi anak yang belum mampu melakukan hal sesuai dengan tahapannya, yaitu dengan melatih dan mengajarkannya secara perlahan-lahan. Baiklah Ibu, apakah ada lagi yang ingin Ibu tanyakan? Tidak, baik ya Bu ya. Baiklah Ibu, saya di sini sudah selesai menyampaikan penyuluhan mengenai materi-materi tumbuh kembang bayi dan balita dari tahapannya, ciri-ciri dan lain-lain. Nah, terima kasih Ibu sudah bersedia menjadi peserta dari penyuluhan tumbuh kembang bayi dan balita. Terima kasih Ibu.